pujian kami bahwasanya Engkau adalah harapan kami, ya Yesus, yang menjadi pegangan kami di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, bahkan di tengah-tengah dunia yang tidak pasti. Justru Engkau hadir memberikan kepastian dan pengharapan bagi kami. Oleh karena itu ya Tuhan, yakinkan kami dan teguhkanlah iman kami kepada Tuhan melalui firman, supaya di dalam segala kejadian, peristiwa yang boleh terjadi dalam hidup ini, boleh kami tetap melihat dan merasakan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir saat ini, dan juga berkati hamba Tuhan
yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu sajalah yang meyakinkan kami dan menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada kesempatan sore hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan yang tentunya bisa menguatkan saudara dan saya di tengah-tengah segala keadaan, bahkan peristiwa yang mungkin saja terjadi di dalam hidup kita hari ke hari. Minggu yang lalu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya tema gereja kita telah membahasnya Bapak Ibu ya. Apa masih ingat minggu yang lalu Bapak Ibu? Nama Tuhan adalah apa saudara? Menara yang kuat ya. Tetapi hari ini apa temanya? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu ya. Jadi berurutan itu Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, gereja kita itu terus tentunya di tengah-tengah segala keadaan yang memberikan satu pengertian kepada saudara dan saya, supaya di dalam segala keadaan kita tidak menjadi goyah atau menjadi bimbang, tetapi justru kita diyakinkan melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Supaya apapun yang terjadi, jangan kita mau digeser olehnya atau berpaling dari Tuhan, tetapi justru apa? Kita tetap memandang kepada kasih Tuhan, salib Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Sudah semua Bapak Ibu? Mazmur 27 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. Jikalau sudah semua katakan amin. Nah, puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Jangan saling mendahului, pelan-pelan saja ya. Di dalam hitungan yang ketiga kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur pasal 27 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-14. 1, 2, 3. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata. Oleh sebab seteruku, janganlah menyerahkan aku kepada hawa nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam bagian ini sangat jelas sekali bagaimana Daud itu sedang menghadapi satu pergumulan, ya, keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana saya tahu hal ini saudara? Maka di dalam ayat yang pertama sangat jelas sekali apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi. Mungkin berbeda pengalaman kita dengan Daud, dengan kita, ya, di tengah-tengah setiap perjalanan iman kita. Tetapi setiap kita pastilah mengalami hal-hal yang membuat kita gentar dalam hidup ini. Betul saudara ya?
Kadang-kadang kita tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupan ini oleh karena apa? Beban, tekanan yang silih berganti di dalam hidup ini. Baik kebutuhan-kebutuhan ekonomi kita, keperluan-keperluan yang kita butuhkan hari demi hari, sakit penyakit yang kadang-kadang tidak kunjung sembuh dalam hidup ini. Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain yang kadang-kadang menghimpit kehidupan ini. Bahkan perjalanan ke depan yang kadang-kadang tidak menentu. Betul saudara ya? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya tidak hanya saja musuh itu yang digambarkan tentang lawan kita, tetapi tentang apa? Tentang pergumulan perjalanan kehidupan ini. Maka boleh kita melihat di dalam bagian ini, saudaraku yang kasih, Tuhan sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh siapa? Oleh Daud, pemazmur Daud itu sangat jelas di sana yang menyampaikan kepada kita bahwa di tengah-tengah tekanan yang hebat itu, di tengah-tengah pergumulan yang tidak pernah kunjung berhenti, tetapi justru dia membangkitkan semangat daripada anak-anak Tuhan, termasuk Daud di sini. Bahwa ada Tuhan, ada yang benteng, yang kokoh, yang kuat, yang tidak pernah apa saudara? Hancur dengan apapun juga. Nah, benteng itu minggu yang lalu telah disampaikan kepada kita bahwa benteng yang kokoh itu, pelindung yang kuat itu, yaitu Tuhan sendiri. Makanya nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadi saudara, ada kaitannya. Jadi merujuk nama Tuhan adalah merujuk kepada siapa? Pribadi Allah yang hidup, bukan pribadi yang mati. Maka digambarkan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Menara itu digambarkan apa saudara? Tidak hanya saja memantau, artinya apa? Mengetahui segala keadaan, baik dari luar maupun dari dalam. Artinya apa? Dari musuh yang dari luar maupun orang-orang yang ada di dalam benteng itu. Betul nggak? Anggaplah benteng ini sudah, misalnya seperti ini. Kita ini di dalam ruangan, saya mencontoh saja. Tuhan itu mengerti yang ada dari luar itu, kalau musuh. Tetapi juga tidak hanya saja dari luar dia ketahui, tetapi juga yang ada di dalam ini. Dia mengerti keberadaan hati kita yang di dalam, tidak hanya saja dari luar, tetapi dari dalam juga, saudara. Itu sebabnya kalau menara itu hanya memantau, orang yang memantau kalau manusia itu terbatas untuk menjangkau. Betul enggak, saudara? Manusia bisa hanya melihat mungkin dari luar, betul enggak? Tetapi di dalamnya bagaimana dia pantau? Manusia terbatas, tetapi tidaklah demikian dengan Tuhan. Minggu yang lalu apalagi tidak hanya saja memantau, tetapi apa? Menara itu seperti digambarkan seperti apa? Hah? Gambarnya apa, saudara? Mercusuar. Pernah lihat mercusuar, Bapak Ibu? Hah? Mercusuar itu kalau umpamanya ada kapal-kapal itu loh, saudara. Kapal besar, kapal kecil, itu penting sekali mercusuar itu untuk apa? Mengarahkan, saudara, supaya apa? Kapal-kapal itu, saudara, tidak salah arah. Dan akhirnya apa? Bisa jalan muter sana muter sini, saudara, tidak sampai pada tujuannya. Jadi mercusuar itu, menara itu mengarahkan, membimbing supaya apa? Tidak hanya saja supaya jangan sampai dia tersesat, tetapi juga apa? Supaya tidak terjadi karam kapal, saudara, tabrakan, dan akhirnya terjadi apa? Kehancuran. Tetapi menara itu, mercusuar itu mengarahkan, membimbing. Itulah fungsinya. Tuhan itu membimbing saudara dan saya di tengah-tengah perjalanan kita di dalam dunia ini yang tidak tahu arah di mana kita berjalan. Bahkan gelombang kehidupan ini yang menerpa waktu-waktu dalam hidup kita, kita tidak mengerti kapan gelombang itu menerpa, badai kehidupan ini menerpa kehidupan kita. Tetapi justru Allah itu di dalam situasi yang gelap sedemikian, dia menuntut saudara dan saya, membimbing. Cuman masalahnya kadang-kadang kita tidak mau membiarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Kita lebih cenderung untuk apa? Mau memimpin diri kita sendiri, dengan keinginan hati kita, dengan segala kemauan kita. Sehingga apa? Acap kali antara keinginan Tuhan dalam hidup kita bertentangan, bukan?
Jadi saudara, mercusuar itu memimpin, menuntun sampai pada tujuannya saudara. Kalau kita membiarkan diri kita dituntun oleh Tuhan, maka pasti sampai kepada tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Gak mungkin tersesat. Dia mengarahkan saudara. Coba lihat saudara ya, di tengah-tengah lautan itu saudara. Gelap gak? Ya kalau cuacanya pada cuaca yang cerah saudara ya. Bahkan cuaca yang cerah sekalipun kalau pada malam hari saudara, kalau tidak ada mercusuar itu bingung saudara. Karena kegelapan. Itu menara yang kuat kemarin saudara. Yang ketiga saudara ya, minggu yang lalu itu dianalogikan menara yang kuat. Tidak hanya saja digambarkan seperti mercusuar dan benteng yang kokoh, musuh sekalipun tidak. Dia satu-satunya jalan lewat lalu lalang, itu dia yang membentengi, melindungi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga bahwasanya apa? Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Artinya apa saudara? Artinya apa? Ada yang tahu? Tidak hanya saja memantau tadi, dia mengetahui segala kondisi itu, dia mengendalikan. Tetapi juga apa saudara? Memelihara. Melindungi dari segala macam bara bahaya. Benteng itu adalah menara yang kuat. Tidak hanya saja mengetahui, tetapi melindungi dari mara bahaya. Allah itu yang melindungi dari mara bahaya. Sama di dalam bagian ini kita melihat Daud itu di dalam tema besarnya itu LAI memberikan satu judul, aman dalam perlindungan Tuhan. Bukankah kita manusia itu di dalam dunia ini sedang berjalan di dalam tantangan dan pergumulan kehidupan ini? Hari-hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita merenungkan, kadang-kadang kita disuguhi segala informasi yang menakutkan, bukan? Berita-berita yang menakutkan, bukan menambahkan, meyakinkan kita, tetapi berita-berita yang menakutkan kita. Karena situasi yang depan yang kadang-kadang tidak bisa diprediksi oleh siapa saja. Itu yang akhirnya membuat hati kita menjadi gelisah, khawatir. Ya apa nanti ya? Bagaimana keadaan ini nantinya? Hal yang sama bukan? Kalau umpamanya usia tambah lanjut saudara, keadaan tambah usia itu tambah, tapi apa artinya? Tambah lemah secara fisik. Karena kita berpikir, siapa ya yang akan menolong ke depan? Akhirnya apa? Mulai apa? Gelisah hati ini. Betul tidak saudara? Mulai hati ini mulai apa? Bingung. Saudaraku, di dalam bagian ini saudara sangat jelas sekali apa yang dikatakan oleh Daud. Di tengah-tengah situasi yang sedang dialaminya, di tengah-tengah keadaan yang sedang dialaminya, maka di dalam bagian ini, di dalam ayat yang pertama itu sangat jelas apa yang disampaikan oleh Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Adakah? Jawabannya itu kalau umpamanya bahasa itu seolah-olah bahasa retorika saudara ya. Bahasa yang sebenarnya kita bisa jawab di dalam hati kita. Kalau dia adalah benteng yang kokoh, kalau dia adalah menara yang bisa memimpin kita dan pimpinannya tidak pernah salah atas hidup kita. Kalau dia melindungi kita dari berbagai macam bahaya, maka benar yang dikatakan oleh Daud di sini. Tidak ada satu pribadi yang lain yang kepadanya kita berharap kecuali kepada siapa? Kepada Tuhan. Maka di dalam bagian ini dia menggiring saudara ya. Yang menggiring apa saudara? Dia menggiring begini. Di dalam keadaan yang seperti ini saudara, dia mengatakan di dalam situasi apapun, maka hanya satu-satunya Tuhan yang menjadi andalannya. Maka di dalam ayatnya yang ketujuh itu saudara, ketujuh dia mengatakan, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan.
kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Saudara lari kemana ketika pergumulan itu menghimpit kehidupannya? Kepada siapa? Yakin kita kepada Tuhan larinya. Benarkah? Mungkin secara kognitif, saudara ya. Kadang-kadang maksudnya secara kognitif itu, secara pikiran mungkin kita percaya hal itu. Tapi realita itu, saudara, dalam hati dan tindakan kita kadang-kadang apa? Iya kalau benar, kalau enggak. Nah akhirnya apa? Sudah mulai, hati kita sudah mulai apa? Ragu kembali, bukan? Maka di dalam bagian ini sangat jelas, di tengah-tengah situasi yang demikian, dia menyadarkan dirinya sendiri. Dia sadar bahwa tidak ada hal yang lain, tidak ada pribadi yang lain yang kepadanya dia berharap. Maka di dalam bagian ini paling bawah sekalipun, bahkan di tengah-tengah segala mungkin secara kemampuan dia mampu, tetapi dia sadar bahwa kemampuan itu pun terbatas adanya. Di dalam segala hal yang mungkin dia miliki, oleh Daud katakan, dia sadar bahwa itu pun tidak mampu menolongnya. Maka di dalam bagian ini, di dalam ayat ke-7 dia, dengarkanlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Maka di dalam bagian yang selanjutnya, ya udah tahu hal itu, maka artinya apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Adakah ibu atau ayah yang bisa meninggalkan anaknya? Hah? Ada yang membuang anaknya kok. Betul enggak, saudara? Tapi enggak semua, saudara ya. Betul ya, kadang-kadang aku sedih sekali, saudara. Kadang-kadang ada orang tua yang dianugerahkan bayi, saudara. Beberapa waktu itu, saudara. Kadang-kadang enggak tega ya. Dibuang apa? Kadang-kadang di tong sampah. Aduh, ada orang yang terus minta sama Tuhan ya untuk anak, tapi Tuhan enggak kasih. Tapi ada saudara, orang-orang yang mungkin hanya ketemu di jalan lalu melakukan sesuatu hal yang, maaf ya, dalam tanda berhasil, saudara ya, dalam tanda kutip, saudara. Akhirnya apa? Karena belum resmi, akhirnya apa? Anak itu dibuang. Tapi nggak semua seperti itu. Ya. Maksudnya apa, saudara? Bapak dan ibu di dalam dunia ini, saudara, dia berusaha memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Betul nggak, saudara? Tetapi bagaimanapun bapak dan ibu yang memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, terbatas enggak, saudara? Terbatas. Di dalam hal apa? Jangkauannya, betul enggak? Misalnya ya, ketika orang tua dengan anak mungkin di luar pulau, saudara ya. Betul enggak? Kira-kira dia mampu enggak mengulurkan tangannya langsung? Menolongnya langsung? Tidak. Itu orang tua bisa saja memberikan yang terbaik, tetapi saudara, ketika berpisah dia tidak mampu menolongnya ketika anak itu dalam bahaya, dalam situasi yang menakutkan. Tetapi dalam keadaan ini dia mengatakan, oke, aku tahu bahwa ada orang tua yang baik demikian. Tapi ada juga orang tua yang tidak sengaja mengabaikan. Dia tidak sengaja mengabaikan kita di dalam kondisi yang situasi yang genting, yang menakutkan itu. Hanya saja dia tidak mampu menolong. Kalau di dalam Alkitab tadi, mungkin saja ada orang-orang yang juga mengabaikan anak-anaknya, saudara. Yang kadang-kadang, saudara, orang tua itu bukan sengaja mengabaikan, karena mungkin keterbatasan, kebutuhan untuk menolong anaknya. Lalu anak apa?
salah paham, saudara. Betul enggak? Bisa salah mengerti terhadap keberadaan orang tua, saudara. Makanya itu pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, hari ini loh ya, apa yang kamu minta belum mampu saya berikan, tetapi saya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Mestinya anak bagaimana? Oh iya ya, orang tuaku sudah berusaha, berjuang untuk kebutuhan yang kami mintakan. Mungkin hari ini enggak apa-apa. Kami sama-sama berjuang. Sesudah, kalaupun hati kita dikatakan memang orang tua dalam dunia itu adalah bukan orang yang sempurna. Adakala mereka lupa terhadap apa yang mereka janjikan. Betul nggak, saudara? Bahkan mungkin mereka lalai terhadap kita. Maka di dalam bagian ini sangat jelas sekali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun apa? Tuhan menyambut aku. Mungkin saja hati kita bisa kecewa, bahkan orang tua bisa mengecewakan hati kita. Juga sebaliknya sebenarnya. Anak-anak bisa mengecewakan orang tua, enggak, saudara? Bisa, sama-sama kita saling mengecewakan sebenarnya. Tidak hanya saja orang tua bisa mengecewakan anaknya, saudara. Kenapa? Tidak mengerti apa yang diinginkan anaknya, atau salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Sebaliknya, anak-anak kadang-kadang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh orang tua. Akhirnya apa? Hati orang tua begitu apa? Muara sekali. Bahkan anak-anak hatinya juga muara sekali. Papa saya lu ini, mama saya ini. Padahal sudah masing-masing berjuang. Mungkin bisa salah paham, sudah. Bahkan kalau dilihat di bagian ini sudah, mungkin saja karena keterbatasan mereka, lalu mengecewakan, meninggalkan. Ada hal-hal yang mereka utamakan mungkin. Tetapi dalam keadaan seperti itu pun, ada satu pribadi yang setia untuk menyambut saudara di tengah-tengah kekecewaan. Bagaimanapun sekali lagi, orang tua, bahkan kita semua termasuk anak-anak, bisa saling mengecewakan. Tetapi di dalam keadaan itulah ada pribadi yang setia menyambut saudara, membalut hati saudara di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kesedihan, bahkan di tengah-tengah apa? Kepiluan hati kita. Amin, saudara. Siapa yang dapat menyembuhkan saudara dan saya di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah luka hati, di tengah-tengah keputusasaan? Siapakah yang pribadi yang bisa memuaskan, bahkan membalut hati saudara? Siapa? Nah, Tuhan Yesus. Maka di dalam bagian ini saudara, Kristus itu Dia adalah Allah yang sejati, yang membalut hati saudara. Tidak hanya saja membalut hati saudara di tengah-tengah kekecewaan, di tengah-tengah kesepian, bahkan di tengah-tengah keputusasaan, tetapi juga Dia membasuh dosa dan saudara dan saya. Dia mampu melepaskan kita dari belenggu kuasa kegelapan itu dan memberikan kita sukacita. Amin, saudara. Maka saudara sadari bahwa orang-orang yang ada di dalam dunia ini adalah bisa saja mengecewakan, tetapi atau bapak atau ibu kita harus sadar bahwa mereka adalah bukan orang-orang yang sempurna, sehingga kita tidak bisa menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada mereka, tetapi hanya kepada Tuhan. Kadang-kadang ya, tidak salah sebenarnya saudara kalau umpamanya orang tua itu menggantungkan harapannya bahkan kepada anak-anaknya ya. Nanti kalau aku tua, nanti saya berharap anak-anak bisa memelihara, menjaga saya, saudara. Tetapi kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasinya, saudara. Ya. Anaknya sibuk bekerja. Saya selalu mengatakan mungkin sibuk bekerja. Akhirnya apa? Di tengah-tengah kesepian di rumah, lalu tidak ada yang mengajak ngobrol, saudara ya. Akhirnya apa?
Aduh, nelongso hatiku. Opo, sedikit aja waktu loh. Saya nunggu dia dalam 1 minggu ini setidak-tidaknya ngobrol bareng gitu. Tahu-tahu tidak pernah kunjung, saudara. Kenapa? Mungkin dia tidak sengaja, saudara ya. Tapi karena apa? Faktor pekerjaan. Tempat yang tidak memungkinkan jauh, saudara. Betul enggak? Tapi puji Tuhan ya, zaman sekarang ini sebenarnya bukan menjadi alasan hal itu. Kenapa? Karena ada apa? Alat komunikasi yang memungkinkan, saudara. Di era digital itu, saudara, hanya saja perlu kesadaran penuh pada kita. Lewat apa? Handphone. Tapi kan lebih toh, kalau umpamanya diharapkan itu, sentuhan fisik itu sangat penting sebenarnya. Tetapi oke lah, sangat membantu sekarang di era kita loh ya. Anak-anak muda, digital, video call. Mama, gimana kabarnya? Sudah. Papa, gimana kabarnya? Saling berkomunikasi. Sekali lagi di dalam bagian ini, bukan berarti kita tidak mengharapkan orang-orang dekat kita. Bukan, saudara. Tetapi jangan mengharapkan sepenuhnya kepada mereka, karena suatu saat mereka bisa mengecewakan kita. Bahkan ketika kita menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada mereka, maka ketika tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bisa kita menjadi marah kepada mereka. Maka di dalam bagian ini sadarilah bahwa orang-orang tua kita, bahkan anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan, mereka adalah orang-orang yang terbatas adanya. Terbatas di dalam kemampuannya. Terbatas di dalam pengetahuannya untuk melihat keberadaan kita, bahkan isi hati kita yang paling dalam. Maka di dalam bagian ada satu pribadi yang setia, yang menyambut saudara di tengah-tengah segala keadaan yang demikian, bahkan di tengah-tengah kesendirian, bahkan yang menakutkan sekalipun. Yaitu pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mengatakan tadi apa, saudara? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yakin, saudara? Ketika kita berdoa, siapa yang mendengar? Tuhan. Tuhan dengar, yakin, saudara? Mesti ini menjadi keyakinan kita. Makanya tema kita itu apa, saudara? Teguhkanlah hati. Karena ketika kita datang kepada dia, dia tidak pernah mengecewakan kita. Atau mungkin dia lupa terhadap janjinya. Atau dia mengabaikan kita. Tidak. Dia menolong saudara dengan caranya yang ajaib. Dan dia akan menolong saudara tepat pada waktunya. Tidak ada kata terlambat atau juga terlalu cepat tangan Tuhan untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tidak. Dia menolong saudara dan saya sesuai dengan waktunya. Dan waktunya adalah waktu yang paling terindah dan terbaik dalam hidup. Maka di dalam bagian ini, saudara, sekali lagi dilanjutkan apa, saudara? Di dalam bagian ini dilanjutkan di dalam ayatnya yang ke-11. Dia bilang begini, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab apa? Seteruku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Kadang-kadang kita di tengah-tengah kekecewaan itu, saudara, misalnya ya, ada kadang-kadang orang ketika mengalami kekecewaan misalnya ya, akhirnya apa? Atau kekecewaan lalu dia melampiaskan segala apa? Kekecewaannya dengan cara-cara yang tidak baik misalnya. Tetapi ada juga yang kecewa, dia melampiaskan, justru dia berjuang untuk apa? Menunjukkan, aku berhasil nanti loh. Lalu apa? Dia menyombongkan dirinya. Yang satu bisa lari dalam hal-hal negatif, yang satu apa? Ketika kecewa dia melakukan apa? Hal-hal yang positif, tetapi dia didorong oleh karena apa? Kekecewaan. Orang Kristen tidak demikian. Orang-orang percaya tidak demikian.
Ketika kita kecewa, dipulihkan hati kita, lalu didorong oleh karena kasih Allah yang telah memperbaharui hidup kita. Sehingga manakala kita naik, bahkan sukses dalam hidup kita, kita tidak menjadi apa? Mencibir orang lain. Kita tidak menjadi menghina orang lain, meremehkan orang lain. Justru apa? Kita memberikan penghargaan, apresiasi kepada mereka, bahwa mereka adalah kita sama-sama manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Kita tidak meremehkan oleh karena hal-hal yang mungkin ada melekat dalam hidup kita. Makanya kita berhati-hati di sini, saudara. Ada yang gagal, misalnya ada yang gagal. Lalu apa? Ketika mereka gagal, lalu mereka melakukan sesuatu hal yang negatif, menjadi pemabuk, penjudi, karena mereka gagal. Buat apa lagi ya sudah. Akhirnya mereka mengambil langkah-langkah negatif dalam hidup ini. Tetapi ada juga orang yang gagal, saudara, didorong karena kegagalan, lalu berjuang semaksimal mungkinnya. Lalu apa? Ketika dia maju atau sukses, lalu apa? Memukul dadanya. Loh ini loh, saya telah membuktikan aku berhasil. Akhirnya apa? Dia meremehkan orang lain. Sekali lagi kita dipulihkan dari semuanya itu. Justru apa? Di tengah-tengah kegagalan kita, kita berubah, diperbaharui hati kita. Ketika kita naik, sukses, berhasil dalam segala sesuatu, bahwasanya ingat, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Sehingga boleh kita menempatkan ada orang-orang yang ada di sekitar kita itu. Mungkin bisa mengecewakan kita, yang mungkin membuat kita gagal. Dan pada akhirnya ketika kita berjuang, justru apa? Oh iya, mereka itu Tuhan pakai cara lewat mereka untuk apa? Saya belajar sesuatu hal dalam hidup ini. Sehingga hati kita tidak keluar tentang apa? Pembalasan. Tapi justru apa? Hati kita penuh dengan apa? Belas kasihan. Itu loh, saudara. Aduh, eman ya. Tapi bagaimanapun Tuhan telah memakai mereka untuk apa? Mengasah kehidupan ini. Sama, saudara. Antara saudara di tengah-tengah komunitas kita. Kita saling diasah satu dengan yang lain. Makanya firman Tuhan bilang, besi menajamkan besi. Nah, manusia diasah lewat sesama kita, bukan? Jangan menjadi kecewa. Jangan menjadi marah. Justru kita belajar memperbaiki dan melakukan yang terbaik atas hidup ini. Puji Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, tunjukkanlah jalan. Membiarkan dirinya berjalan pada kehendak Tuhan, bukan pada keinginannya. Kalau keinginan, kalau umpamanya kita disakiti, apa yang kita lakukan? Mestinya balas untuk menyakiti. Itu pada manusia, itu pemahaman dunia. Tapi Tuhan ajarkan kita bagaimana? Balas? Bukan. Terus apa bilang? Kalau ada yang menjahati kamu atau musuhmu, berdoalah buat musuhmu. Doanya bagaimana, saudara? Supaya halilintar langsung menerpa gitu, saudara. Tentunya tidak demikian ya. Justru apa? Doakanlah mereka supaya mereka diubahkan hatinya. Ya, bukan mendoakan supaya murka Allah datang menghampirimu bahkan menimpa, bukan, saudara ya. Tapi justru mendoakan mereka supaya kasih Tuhan itu mengalir atas hidup mereka. Itu kesaksian Daud loh, saudara. Ada kesempatan untuk membunuh Saul misalnya, dia tidak membalas. Dia berkata, Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Aku tidak berhak atasnya. Tapi Tuhan. Hebat ya, saudara. Kita belajar dari itu. Kita bergumul atas semuanya itu. Bukan Tuhan tolonglah kami. Pinginnya kami membalas. Tapi Tuhan tolong kami. Tunjukkan kami jalan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Mampukan kami. Karena itu bukan sesuatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Karena antara kehendak Tuhan dan keinginan kita selalu apa? Bertentangan. Tetapi Tuhan
memanggil saudara dan saya untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Maka Dia memanggil kita dan sekaligus membiarkan diri kita untuk berjalan. Dan percayalah, sukacita surgawi itu, kekuatan dari Tuhan itu akan dilimpahkan kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya kita berdoa, Tuhan berikanlah kami kesabaran. Betul tak, saudara? Doa enggak? Itu biasanya. Doa toh. Lalu tahu-tahu tidak lama kemudian misalnya ya, habis doa dari kamar, anak-anak ngamuk besar, banting pintu misalnya, saudara ya. Lalu bagaimana respon kita? Baru saja berdoa untuk kesabaran. Tuhan kirim loh. Tidak lama kemudian Tuhan kirim apa? Yang membuat hati kita menjadi marah dan kecewa misalnya. Tuhan kirim. Wah! Lalu respon saudara bagaimana? Baru berdoa, Tuhan berikanlah kami kesabaran. Ya, kalau kamu berdoa itu oke, gak jadi masalah. Dia kirim mungkin anak-anak yang mungkin ngamuk sama kita, banting pintu apa segala macam. Balas. Padahal doanya apa? Minta kesabaran. Yang Tuhan kirim kok. Kamu minta kesabaran, Tuhan kirim kok untuk melatih kesabaran saudara dan saya. Betul enggak? Tuhan berikanlah kami kekuatan. Ya, tidak lama kemudian Tuhan kirim sesuatu hal. Hal-hal yang membuat kita goncang dalam hidup ini, meneteskan air mata, bukan? Betul enggak? Mintanya apa? Kekuatan. Oh, supaya kamu bisa merasakan kekuatan itu lewat ini, pergumulan hidup. Maka Tuhan kirim. Setelah itu lolos, mungkin kita lolos. Mulai naik tingkat level kita, bukan? Betul enggak? Dari mungkin di tingkat sini, saudara, mulai apa? Oh, lewat. Gak ada masalah. Tuhan kasih yang lebih apa? Mulai yang sedikit. Tetapi secara tidak sadar kita sudah mulai kita dibentuk untuk menghadapi badai kehidupan ini, bukan? Betul enggak? Dari yang sedikit, mulai naik. Kita menjadi orang-orang yang fight, yang kuat menghadapi pergumulan hal ini. Kenapa? Tuhan sendiri yang bekerja lewat apa? Tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Maka di dalam bagian ini Dia mengatakan, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan. Dia membiarkan dirinya dipimpin, disertai, dibimbing oleh Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah dia berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, pada akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Maksudnya apa? Mendemonstrasikan imannya, ya, menyatakan imannya. Iman seperti apa? Iman yang berpegang teguh kepada Tuhan, janji Tuhan. Maka dia mengatakan di dalam ayat kedua, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Aku percaya hal itu. Saudara percaya pertolongan Tuhan dalam hidup ini? Yakin? Di tengah-tengah awan yang gelap sekalipun, percayalah, kasih Tuhan itu tidak pernah terlambat atas kehidupan saudara dan saya. Kemurahan Tuhan tidak pernah terlambat atas diri saudara dan saya. Berkat Tuhan itu tidak pernah salah atas hidup saudara dan saya. Bahkan perlindungan Tuhan itu tidak pernah salah juga atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya di tengah-tengah segala keadaan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hati kita masing-masing. Sehingga pada akhirnya pun kita berkata, puji Tuhan, Engkau telah memegang tangan kami di dalam segala keadaan yang menakutkan sekalipun. Kami tidak ragu dan kami tidak bimbang karena Engkau beserta dengan
kami. Bukan itukah yang menjadi kesaksian daripada Daud di dalam Mazmur pasal 23? Apa yang dia sampaikan? Apa saudara? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak apa? Takut bahaya. Kenapa, saudara? Karena dia beserta dengan kita. Yakinkah saudara dan saya tentang pribadi Allah yang demikian? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ya, apapun kejadian peristiwa yang mungkin silih berganti dalam hidup ini, percayalah pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas saudara dan saya. Hanya saja kadang-kadang kita melihat segala persoalan itu seolah-olah lebih besar dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan selalu mengingatkan kita supaya kita tidak fokus pada persoalan yang ada di depan kita itu, tetapi kita fokus pada Kristus yang adalah pemilik hidup ini dan yang mengendalikan alam semesta ini, termasuk hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada sore hari. Teguhkanlah hati kami kepada Tuhan. Kami sadar kami manusia yang rapuh, manusia yang lemah, tidak berdaya. Tapi kami percaya ketika kami menaklukkan diri kami kepada Tuhan, justru letak kekuatan kami untuk boleh kami menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati juga hamba Tuhan yang telah menguraikan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita katakan semua. Amin.